Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Afifah SPD, guru SD Hang Tua 12 Surabaya. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Latifatul Kolbi SPD NPD, beserta Bapak Ibu Guru SD Hang Tua 12 yang kami hormati. Di hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi budaya positif guru penggerak. Sebelumnya, marilah kita membacakan doa basmalah agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sebelum acara dimulai, acara pertama yaitu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kedua dilanjutkan dengan lagu Mars Sang Tua. Kepada Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Jiwa pelaut di lautan.
Mohon duduk kembali. Baik, untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Hang Tua 12, Ibu Latifatul Kolbi, SPD MPD. Mohon waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lianur Afifah selaku narasumber untuk kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Hang Tua 12 yang alhamdulillah pada hari ini bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang sudah dirancang sedemikian rupa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita semua bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lia yang akan menginformasikan ilmunya, mentransferkan ilmunya, mengimplementasikan kepada teman-teman semuanya, terutama untuk SD Hang Tua 12. Mudah-mudahan ilmu yang diterima oleh Bu Lia selaku guru penggerak di angkatan 10 ini bisa membawa SD Hang Tua 12 lebih maju lagi, dan teman-teman semua dari SD Hang Tua 12 Bapak Ibu Guru ini bisa mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Lia. Karena tidak semua sekolah, terutama swasta, itu ada yang ada guru penggeraknya. Kita harus bersyukur. Tepuk tangan dong untuk Bu Lia yang akan memberi nuansa baru, yang akan memberi ilmu baru buat kita untuk sekolah kita lebih giat bergerak menjadi lebih baik. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini betul-betul masuk di Bapak Ibu Guru semua sehingga bisa diterapkan di anak didiknya. Terima kasih. Saya berharap Bapak Ibu Guru mengikuti dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya penyampaian dari narasumber Ibu Lia. Selanjutnya penyampaian dari narasumber Ibu Lia Nur Afifah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Mohon izin Ibu Iva kepada yang terhormat Ibu Latifatul Kolbi selaku Kepala Sekolah di SD Hang Tua 12 Surabaya. Izinkan saya untuk kali ini mendiseminasikan budaya positif dari tugas saya di modul 1.4 di CGP Angkatan 10 Kota Surabaya ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan pada siang hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan kebaikan. Yang ketiga, berdiri saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya terima di kegiatan CGP Angkatan 10 ini. Bapak Ibu mohon izin, di layar itu ada emotikon apa ya? Senyum ya. Mungkin panjenengan tahu, senyum itu hal yang biasa ya. Tapi dengan senyum itu bisa membuat orang lain itu bahagia. Nah, sebelum acara ini saya mulai, saya menginginkan Bapak Ibu Guru berdiri, berpasang-pasangan dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Ya, berdiri berpasang-pasangan, cari pasangan. Ya, cari pasangan ya.
berhadapan-hadapan, kalau bisa berhadapan-hadapan, biar kegiatan kita pada siang hari ini lebih semangat lagi kalau kita saling bergandengan, saling tersenyum. Oke, sudah ya, sudah bergandengan, tersenyum. Baik, Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah bergandengan, coba saling menatap temannya satu sama yang lain. Senyum dengan selebar-lebarnya. Nah, panjenengan tahu nggak? Dengan tersenyum yang awalnya senyumnya cuma apa ya, nggak kelihatan giginya. Nah, dengan lama-lamaan pasti panjenengan akan tersenyum dengan sendirinya. Mungkin yang awalnya terkata, benar ya? Ya, nah yang tadinya cuma tersenyum lama-kelamaan akan tertawa. Ya, kalau mungkin ada yang giginya opo, nggak apa-apa. Itu kalau dikit, kita tersenyum selebar-lebarnya sehingga pada siang hari ini kita merasa bahagia. Oke, sudah tersenyum, sudah bahagia belum? Alhamdulillah. Kalau sudah bahagia, sekarang kita akan nyanyi bersama-sama dulu. Jangan dulu, ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Bisa ya? Ya. 4 ditambah 4. Aku ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa ya? Oke. Kita mulai. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sudah bahagia ya? Sudah berkeingat ya? Oke, kita lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu budaya positif. Bapak Ibu, mungkin panjenengan semua sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Menurut panjenengan budaya positif itu apa nih? Mungkin ada yang tahu? Karakter baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong anak untuk mampu berpikir dan bertindak, menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah budaya positif adalah dengan membiasakan 5S. Dengan 5S itu kita sudah mencoba untuk mewujudkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang positif. Nah, di kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif dari 1. Perubahan paradigma baru, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol guru, yang ke-6 keyakinan kelas, dan yang ke-7 segitiga restitusi. Mungkin ini nanti yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, kita sebagai seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik kita sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan fasilitas anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya di luar kelas. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus bisa merangkul semua gaya belajar anak didik kita, sehingga satu tujuan kita yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Next.
Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang mandiri, yang berpribadi kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Satu contoh, di sekolah kita sudah banyak disiplin positif yang sudah kita terapkan. Dari mulai anak-anak datang, kita sapa, kita senyum, salim, sopan, santun, itu sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian disiplin yang lain, kita sudah membiasakan anak-anak untuk mengikuti sholat duha, sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat berjamaah, dan banyak lagi disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Tugas kita hanya bagaimana disiplin positif itu terus kita terapkan ke anak-anak, sehingga tujuan kita cuma satu, yaitu menjadikan peserta didik yang memiliki empati, memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Setiap manusia jika berperilaku pasti memiliki alasannya sendiri-sendiri. Sama juga dengan peserta didik kita. Adapun kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sama halnya dengan murid kita. Kadang ada murid yang datang terlambat, itu memiliki alasan sendiri Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai seorang guru menjudge, kenapa kamu terlambat? Jangan, tapi kita usahakan, kita tanya dengan baik-baik, kenapa kok bisa terlambat, alasannya apa, kita motivasi agar kedepannya lagi tidak terlambat. Next. Nah, berikut adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Setiap manusia itu melakukan tindakan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa untuk diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita sebagai seorang guru jangan sampai ketika ada anak-anak yang kerja kelompok, jangan sampai ada anak yang terbagi sendiri. Kita usahakan semua anak itu berkelompok, kita rangkul semua sehingga anak-anak tercapai kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan seperti harga diri. Setiap orang pasti memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bapak Ibu, mungkin murid kita itu kan unik ya, anak itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Setiap anak itu memiliki nilai positif dan negatif. Jangan sampai anak yang kurang akademiknya, jangan sampai kita sisihkan, oh ini anak kurang akademik. Jangan, karena setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin ada yang olahraganya bagus, ada yang akademiknya bagus, ada yang keterampilan yang lain yang bagus. Jadi itu kita rangkul menjadi satu sehingga kebutuhan dasar anak itu tadi terpenuhi. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Setiap anak itu tidak mau untuk dikekang. Semakin kita mengekang, semakin anak itu terbang tinggi. Jadi kita usahakan untuk memberikan kebebasan ke anak-anak. Oh, saya Bulia pengen jadi penyanyi. Ya sudah, kita sebagai seorang guru harus mengarahkan, menuntun apa yang sudah ada pada diri anak.
Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Mungkin dengan cara bermain ini kita bisa memberikan kebutuhan anak. Bisa jadi dengan cara bermain kita masukkan pelajarannya anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa, oh aku bermain tapi ternyata aku lo belajar, aku lo mengenal angka 1 sampai 10, aku lo mengenal fotosintesis, padahal mereka dalam pembelajaran bermain. Mungkin bisa kita masukkan seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, saya tanya, murid panjenengan ketika melakukan kesalahan, ketika melanggar keyakinan, apa alasan dari mereka? Mungkin ada yang menjawab apa? Lupa. Ya. Salah satu biasanya anak-anak itu kalau sedang melakukan melanggar keyakinan, satu biasanya biar menghindari hukuman. Oh, saya datang pagi biar nggak dihukum, gitu. Atau ada yang, oh saya datang pagi biar besok saya dapat hadiah dari bulia. Oh, saya datang pagi karena saya tahu keyakinan sekolah kita itu harus datang pagi. Ini yang harus kita terapkan ke anak-anak. Jangan sampai anak didik kita melakukan sesuatu, bertindak dengan sesuatu itu memiliki alasan, oh biar tidak dihukum, oh biar aku dapat imbalan, aku dapat pujian. Jangan. Mulai sekarang kita terapkan ke anak-anak didik kita. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita sebagai teladan anak-anak, kita berusaha untuk memberi contoh yang baik, datang tidak terlambat, memakai seragam yang lengkap, selalu memberi motivasi ke anak-anak, selalu menerapkan senyum, sapa, salam ke anak-anak biar anak-anak itu merasa nyaman berada di sekolah ya. Nah, jadi untuk memotivasi anak-anak itu harus dari diri kita. Kita yang harus bisa memberi contoh kepada anak-anak. Biasanya kan anak-anak itu kalau datang pagi cepat-cepat lari-lari karena terburu-buru biar apa? Biar tidak dapat hukuman. Iya. Nah, itu yang harus kita rubah ke anak-anak. Kita harus bisa memberikan motivasi ke anak-anak untuk tidak datang terlambat berasal dari dirinya sendiri. Itu yang harus kita terapkan, bukan karena dapat hukuman atau penghargaan. Apalagi penghargaan, wah aku loh hebat, dapat hadiah dari Bu Guru soalnya aku datang pagi. Ini sebisa mungkin kita hilangkan. Kita harus bisa menciptakan motivasi intrinsik dari diri anak. Selanjutnya Pak, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Biasanya kita lihat murid kita yang datang terlambat gitu ya, secara tidak sengaja kita akan apa? Menghukum ya. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Kalau tiba-tiba pasti kan anak kaget nih. Hah? Dipanggil Bu Guru, ada apa? Nah, kagetnya itu. Kemudian hukuman juga sifatnya searah. Anak tidak tahu, anak nggak berani untuk mengungkapkan apa. Kenapa ya saya dipanggil Bu Guru, nggak berani. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi nanti saya akan berikan contoh bagaimana membuat keyakinan di kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Weh, telat ya? Nah, itu nggak boleh. Kita harus bisa mengarahkan anak-anak, harus menumbuhkan bagaimana anak-anak itu tumbuh motivasi intrinsiknya. Kemudian restitusi.
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini kemarin saya sudah mempraktekkan, yaitu segitiga restitusi, di mana kita tidak menghukum atau tidak ada konsekuensi, tapi kita mengajak anak untuk berbicara. Kenapa sih kok bisa melakukan kesalahan? Kenapa bisa melanggar keyakinan? Apa yang seharusnya kamu lakukan kalau kamu melanggar keyakinan? Ada kesepakatan antara guru dan siswa. Gitu. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking lagi? Boleh. Oke, kita ice breaking lagi ya. Oke. Berdiri. Tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka. Dari membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen tahun 2004. Jadi untuk restitusi ini adalah salah satu tindakan bagaimana kita bisa mendampingi anak didik kita. Misalkan ada salah satu anak didik kita itu melanggar keyakinan. Jadi kita sebagai seorang guru tidak langsung menjudge, oh kamu salah ya, kamu sudah melanggar ini, kamu harus begini, tidak. Tapi ketika ada anak yang bermasalah, kita ajak ngobrol, kita kolaborasi, kita tanya, nak, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Alasannya apa? Terus bagaimana kamu bisa memperbaiki atas kesalahanmu? Apa yang kamu lakukan? Jadi kita kembalikan lagi ke siswa kita sehingga siswa itu tahu, oh iya, saya salah ya Bu Guru ya. Kalau saya salah, saya harus begini ya Bu Guru ya. Jadi kita harus ada kolaboratif antara siswa dan kita sendiri. Tuh. Kemudian selanjutnya tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini harus kita terapkan ke anak didik kita. Biar apa? Biar anak itu tidak akan mengulangi kesalahan. Oh, kemarin saya sudah begini, berarti saya harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Itu adalah restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hukuman. Biasanya guru yang sudah menghukum, anak itu akan males aku ketemu bu guru itu mesti kalau dihukum. Nah, biasanya anak-anak seperti
seperti itu. Tapi dengan kita menciptakan kegiatan restitusi ini, kita ajak ngobrol anak-anak bagaimana jalan keluar untuk menyikapi setiap masalah, itu anak-anak akan merasa senang, akan berterima kasih malahan. Terima kasih ya Bu sudah diingatkan, terima kasih ya Pak. Biasanya anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Biasanya kadang kita kan gini, besok nggak boleh terlambat lagi ya. Itu kan biasanya kita lakukan seperti itu. Nah, dengan adanya restitusi, anak-anak itu membuat kesepakatan sendiri, Bu, mohon maaf besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi tahu anak itu kesalahannya di mana, apa yang akan mereka lakukan, itu anak-anak tahu dengan penerapan restitusi ini. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau tindakan itu nanti mungkin hari ini berubah, besok bisa diulang lagi. Tapi kalau kita menanamkan karakter yang baik, insya Allah itu akan terbawa kepada diri anak-anak. Kemudian yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Akhirnya apa? Biasanya anak-anak itu kalau sudah melanggar keyakinan kan sama teman-temannya pasti woi disorai gitu ya. Kadang, kamu kenapa dihukum ya gitu. Tapi ketika kita menerapkan restitusi ini, anak-anak itu bisa diterima lagi dengan teman-temannya. Karena apa? Karena kita sudah mampu menuntunnya. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita sudah mampu mengarahkan yang terbaik. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Holmes, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Saya juga baru tahu kemarin ini. Kadang saya itu di kelas juga menerapkan anak-anak saya kasih snack biar bisa menjawab, biar semangat. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Justru kita kalau memberikan penghargaan dengan memberikan sesuatu imbalan, itu namanya penghargaan yang menghukum. Jadi anak-anak tidak akan muncul sendiri dari dalam hatinya, tidak. Itu namanya penghargaan yang menghukum karena nanti saya akan dapat hadiah, berarti saya harus belajar. Itu kan motivasinya dari luar, eksternal ya. Nah, dengan begitu kita harus bisa menciptakan motivasi internal anak. Nah, kita sebagai seorang guru ini, saya juga baru belajar kemarin ini. Oh, ternyata selama ini saya salah ya. Saya sudah memberikan ini kepada anak-anak. Saya kasih jajan, saya kasih pensil. Mungkin dengan begitu anak-anak bisa termotivasi belajarnya. Tapi ternyata itu salah. Itu namanya menghancurkan. Penghargaan dalam bentuk hukuman ya Bu ya. Iya, mungkin Bu Sri karena kelas PTB-nya. Kondisi ya Ibu ya. Kita saling kolaborasi ya Bu Sri ya. Kemudian penghargaan yang efektif itu jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah itu tadi, kalau kita memberikan penghargaan, tindakan itu hanya sementara, hanya pada waktu itu saja mungkin anak-anak. Besoknya ya sudah, terus saya nggak mau belajar lagi ya karena nggak ada penghargaan, nggak dapat hadiah. Itu makanya ini kita saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti saya ada kurangnya ya mohon maaf. Kemudian selanjutnya jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Nah ini kita berusaha bagaimana kita sebagai seorang guru harus menciptakan motivasi internal anak. Yang ketiga, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Itu kalau kita sebagai seorang guru
guru kita terus-menerus memberikan penghargaan, maka anak itu akan tergantung malah mendapat penghargaan yang sudah saya nggak mau belajar. Nah itu. Beberapa posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang guru memiliki posisi kontrol terhadap anak-anak. Ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Mungkin ketika kita menjadi seorang penghukum dengan menghardik anak, menyindir anak, itu tidak akan bisa membuat anak itu jerah. Ya. Kemudian kalau kita membuat sebagai guru dengan pembuat rasa bersalah, ibu kecewa ya sama kamu ya, kenapa kamu melakukan ini? Itu nanti anak-anak akan teringat selalu, duh, saya kok sudah bikin bu guru marah ya, kok saya sudah bikin pak guru marah ya. Itu nanti akan teringat terus di pikiran anak-anak. Padahal kan kadang anak itu tidak sengaja melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru, seorang teman. Mungkin baik sih kita menjadi teman ke anak-anak. Mungkin anak-anak lebih care, lebih bisa cerita. Tapi kalau kita sebagai seorang teman, anak-anak itu kadang kurang bisa menghargai gurunya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sikapnya itu walau guruku lo nggak mungkin marah, bu guruku lo nggak mungkin ini. Nah itu kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Misalkan murid melakukan guru mengatur dan hukuman yang terlihat. Nah sebagai pemantau biasanya aku tuh guru cuma melihat anak, kamu datang terlambat ya. Apa yang kamu bawa hari ini? Kenapa nggak bawa buku sesuai jadwal? Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, kita sebagai seorang guru mampu menguatkan pribadi anak. Jadi kita bisa melihat kelemahan anak, kelebihan anak itu dari posisi kita sebagai manajer. Mungkin saya akan perlihatkan video tentang posisi kontrol seorang guru. Pada video kali ini, ini adalah salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kontrol yang kedua, membuat siswa merasa bersalah. Naran!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi siswanya merasa bersalah ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi selanjutnya itu posisi kontrol, kita sebagai seorang guru menjadi teman. Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Mungkin ini lebih Dalam enjoy posisi Bapak tenang, Ibu ya. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang ketiga, keempat yaitu posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu pilih yang mana dalam menerapkan ke anak-anak? Yang terakhir, yang manajer. Apa alasannya, Bu? Milih manajer. Kenapa saya pilih yang terakhir tadi, posisi manajer? Kelihatannya kalau kita menerapkan yang terakhir itu, sepertinya kita itu peduli kepada anak. Terus selain itu juga kita mengakrabkan diri. Jadi kita tidak perlu marah-marah lagi. Ya, terima kasih Bu Sofi, luar biasa Bu Sofi. Ya, memang kita sebagai seorang guru harusnya memposisikan diri kita itu sebagai seorang manajer. Ya, jadi kita kembalikan ke anak-anak yang melakukan kesalahan, yang melanggar keyakinan, anak-anak juga yang akan mencari solusi dari setiap permasalahannya. Itu luar biasa Bu Sofi. Terima kasih ya Bu Sofi. Contoh pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai seorang penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu nak. Biasanya itu kalimat yang disampaikan oleh guru yang berposisi sebagai seorang teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Itu adalah seorang pemantau. Nah, ketika sebagai seorang manajer, biasanya kalimat yang sering kita sampaikan adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Hal apa yang akan kamu berikan untuk diri kamu sendiri? Itu biasanya posisi sebagai seorang manajer. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, ini saya ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa? Apa? Penghukum? Penghukum. Oke, kita coba lihat jawabannya. Oke. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, Pak, ada pertanyaan lagi. Posisi kontrol apa?
aku, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa? Mengukur. Oke, kita lihat jawabannya, jeng-jeng. Oke, 100 untuk Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Posisi kontrol apakah aku? Ayo, Lana, lakukan demi Bapak Ibu. Teman, coba kita lihat jawabannya. Jeng-jeng, wah luar biasa sekali. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Jawabannya jeng-jeng. Siapa tadi yang jawab pemantau? Siapa yang jawab manajer? Luar biasa Bu Ika. Selanjutnya Pak, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Oke, coba kita cek. Luar biasa. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu sudah tahu ya posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah sering melakukannya, tapi mungkin istilahnya berbeda. Kalau dulu kita menyebutnya dengan peraturan kelas ya. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas dan ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi setiap kelas itu kan ada peraturan. Nah, kalau peraturan itu biasanya guru yang membuat. Benar tidak Bapak Ibu? Anak-anak tidak boleh datang terlambat. Ada gurunya sendiri yang terlambat. Tidak. Itu hanya contoh. Anak-anak harus memakai seragam lengkap. Itu adalah salah satu contoh peraturan kelas. Tapi di sini kita rubah dengan keyakinan kelas. Dari peraturan kita buat keyakinan kelas. Mungkin anak-anak itu tahu. Kita misalkan ini kemarin di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Salah satu contohnya anak-anak saya beri kertas. Kemudian anak-anak itu menuliskan, ayo masing-masing siswa menyebutkan satu peraturan kelas. Ada yang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh nyontek, tidak boleh izin keluar tanpa izin bu guru, ada yang tidak boleh memakai seragam tanpa atribut. Itu macam-macam sekali peraturan yang ada di kelas. Tapi selanjutnya dari peraturan itu saya buat keyakinan, di mana keyakinan itu tadi memiliki bentuk positif. Contoh, tidak boleh datang terlambat. Itu kan konotasinya negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu tidak boleh datang terlambat. Kita rubah konotasi tersebut menjadi bentuk yang positif. Saya dan bu guru harus datang tepat waktu. Nah, kita buat keyakinan kelas seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa, oh saya dan bu guru harus datang tepat waktu. Jadi kita buat dari peraturan itu tadi menjadi bentuk yang positif. Dan Bapak Ibu, kalau membuat keyakinan kelas, diusahakan jangan terlalu banyak. Kalau peraturan kelas kan mungkin ada sampai 12 nomor, sampai 10 nomor gitu. Nah, kita buat keyakinan kelas itu 3 atau 4 yang anak-anak itu mudah mengingat. Misalkan saya dan bu guru datang tepat waktu. Saya dan bu guru memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi anak-anak itu ingat, oh ini loh keyakinan kelas saya. Hanya 4 saja
secukup. Nanti lain waktu kita buat lagi. Jadi boleh kok keyakinan kelas itu nanti kita rubah lagi boleh. Yang bisa anak-anak mengingat terus dan mempraktekannya. Kemudian lanjut Pak. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Padahal kan kita sudah ada peraturan. Mengapa harus dirubah menjadi sebuah keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan, betul. Jadi keselamatan itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Jangan sampai anak-anak, aturannya kan gawe helm, jadi aku kudu gawe helm. Jangan. Jadi kita terapkan ke anak-anak, untuk keselamatan maka kita harus memakai helm, betul. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini waktu posisi pandemi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Kesehatan, betul. Karena kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Disiplin, betul. Luar biasa Bu Kirja, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu keyakinan ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tidak boleh datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Itu kita rubah menjadi bentuk yang positif. Seperti halnya dengan mengapa kita harus memakai helm? Karena demi keselamatan. Itu yang harus terus kita tanamkan ke anak-anak. Mungkin karena kita guru SD ya Bapak Ibu ya, jadi kita meyakinkan anak itu jangan sekali dua kali, memang harus terus kita ulang-ulang. Kemudian selanjutnya, karena keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Ini karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan, kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, bahasa. Keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Kemudian murid-murid juga lebih cenderung termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan. Ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Dari hati kita, dari keyakinan kita. Kita yakin kalau kita membuat keyakinan kelas, maka
tempatnya. Kemudian yang ketiga, kita harus saling menyayangi. Disepakati tidak? Boleh tidak pilih-pilih teman. Jadi yang pertama saling menyayangi. Nah, kita sudah membuat 4 kesepakatan atau 4 keyakinan kelas. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, nanti dari yang kita beri. Satu, sekali lagi. 3, 4. Oke, kita sudah membuat 4 keyakinan kelas juga. Udah ya. Kalau begitu sekarang kita buka bukunya, kita akan belajar kali ini. Oke. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, saya ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kira-kira yang berwarna atau yang putih. Ini sama-sama kesepakatan kelas, tapi dari kalimatnya itu ada yang berbentuk positif dan negatif. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang berwarna atau yang tidak ada warnanya, yang merupakan keyakinan kelas? Nggak kelihatan. Saya bacakan ya. Untuk yang berwarna, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang kesepakatan yang sebelah kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang mana? Yang kiri ya? Ya, betul sekali. Yang kiri, karena yang sebelah kiri ini memiliki konotasi yang lebih positif. Oke, selanjutnya 3 restitusi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, segitiga restitusi itu adalah suatu pendekatan ketika kita mengatasi siswa kita yang bermasalah dengan melakukan tindakan. 3 tindakan. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan, meyakini keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini yang kemarin sudah saya terapkan ke anak-anak. Saya putarkan videonya sebentar ya. Saya juga masih belajar bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi yang baik. Ini kemarin tugas saya waktu penerapan segitiga restitusi. Langsung ke videonya aja. Ini kemarin untuk tugasnya saya diminta untuk membuat 2 kasus, dan saya membuat kasus yang pertama itu anak yang datang terlambat dan tidak memakai atribut lengkap. Kemudian yang kedua itu kegiatan saat anak menyontek saat ulangan. Nah, ini contoh kasusnya. Ya, terima kasih. Nah, sudah makan permen, nyontek. Nah, yang lainnya fokus. Hanya salah satu siswa yang saat mengerjakan melihat tugas temannya. Ini yang sudah saya lakukan. Nah, jadi kita tidak langsung hukum anak, kita tanya dulu. Kenapa? Nyontek ulangannya rapi. Kenapa kalau besok nyontek ulangannya rapi? Bukan nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Beb? Oh, di rumah tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Oh, ketiduran. Ketiduran. Apa memang sengaja Ube tidak mau belajar?
Dulu Ubed kuliah itu juga pernah loh Ubed. Waktu masih sekolah, Ubed juga nyontek. Ini kita memberi contoh yang tidak baik, biar anak-anak tahu kedepannya seperti apa yang harus kita lakukan. Ya, Ubed mau gak dapat nilai bagus, tapi hasil karyanya Ubed. Atau mau dapat nilai jelek, terus karena Ubed nyontek, karena tidak tahu gimana mau pilih nilai yang bagus atau nilai yang jelek. Nilai yang bagus. Ubed tahu nggak keyakinan kelas kita itu apa? Ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas ya. Kalau kita sudah tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan, terus kita kembalikan keyakinan yang sudah kita buat. Yang hari ini sudah lakukan menyontek. Jadi kalau tidak tahu keyakinan kelas kita tidak boleh menyontek, Ubed harus apa? Harus belajar. Apa belajar? Setiap hari malam saja atau setiap hari belajarnya. Setiap hari bisa ya, itu tidak boleh. Itu harus dilakukan setiap hari. Belajar itu bukan setiap hari. Nah, Mungkin itu sekilas saja ya, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Jadi ketika ada anak yang melanggar keyakinan, kita mencoba untuk mencari tahu. Kita ajak anak itu berkolaborasi, hal apa yang harusnya dia lakukan, terus bagaimana dia melakukannya seperti itu. Harus kita ajak ngobrol, jangan sampai kalau kita sudah tahu anak yang melanggar keyakinan terus kita marah-marah, apa itu sudah tidak lagi, okay? Karena dunia kita dengan dunia anak itu sudah berbeda. Zaman sekolah kita sama zaman sekolah anak-anak itu sudah berbeda, okay? Mungkin dulu kita kalau sekolah dicubit bu gurunya, dipukul pakai penggaris metal kita kuat, okay. Tapi sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya anak-anak. Yaitu kembali lagi ke kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya sudah berbeda. Mungkin dulu kita diajari bapak ibu guru kita dengan cara hanya ceramah sudah bisa. Tapi anak-anak sekarang sudah beda karena sudah ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada yang lain-lainnya. Jadi kita bisa menggunakan media sosial sebagai pembelajaran karena zamannya sudah berbeda. Zaman milenial, kalau kita dulu tidak ada YouTube ya. Jadi kita hanya belajar melalui buku dan ceramah dari bapak ibu guru kita. Next Pak, kemudian selanjutnya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menstabilkan identitas anak. Seperti guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Salah satu contohnya tadi saya juga menyampaikan, bulinya dulu juga pernah nyontek loh. Itu kita mencoba menstabilkan identitas karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Karena berbuat salah itu memang kita sebagai seorang manusia memang ya tidak sempurna, makanya kita melakukan kesalahan itu boleh. Tapi bagaimana ke depannya tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian selanjutnya Pak, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan anak. Misalkan kita bertanya kepada anak-anak, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, mungkin Ubed bisa mendapatkan nilai yang baik dengan cara belajar. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan anak-anak sudah kita ajak untuk membuat keyakinan. Nah, ketika anak-anak melanggar satu masalah tersebut, kita bisa kembalikan lagi keyakinan kelas kita tadi. Dengan cara apa? Apa nilai yang kita
Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya yaitu penutup. Kita sudah sampai di penutup Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita terus belajar dan belajar menjadi guru yang luar biasa untuk anak didik kita nanti. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas arahan dari desiminasi kepada Bapak Guru SD Hang Tuah 12. Biar teman-teman ini lebih semangat lagi mencerdaskan anak-anak SD Hang Tuah 12 semakin inovasi ya Bu Lia ya. Baik, untuk penghujung acara yang sudah kita lalui bersama, alangkah baiknya acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.